Iya. Ini nggak usah dianggap dengan langsung ya. Nanti waktu ini dipotong ya, nanti pas bagian berikutnya jadi share. Oke. Baik. Ya, selamat malam Ibu Sri. Oke, Apa Ibu, kabar? alhamdulillah kabar sehat, berbagi. Pada malam ini kita ya berbincang-bincang ya mengenai seputar ya pengalaman Ibu mengajar di SMA Sumsel ya Bu ya. Ya, Kalau boleh tahu Bu, selain misalnya mengajar mata pelajaran sejarah ya, Ibu ada apa misalnya ada kegiatan lain nggak di sekolah? Oh, iya, Misalnya boleh. dipercaya untuk Jadi saya membina ekskul selain apa sebagai itu Bu? seorang pengajar untuk mata pelajaran sejarah di SMA Negeri Sumatera Selatan, saya juga sebagai staf humas Bu, sebagai bagian external relation. Jadi biasanya saya bertugas menjalin hubungan kerjasama dengan pihak luar. Kemudian saya juga sebagai salah satu pembimbing untuk karya tulis bidang sosial, di mana kami sebagai pembimbing itu diwajibkan untuk membimbing anak supaya anak-anak bisa membuat sebuah proposal penelitian. Khususnya kalau saya membimbing anak-anak di bidang penelitian sosial, seperti itu Bu. Oh ya, baik, terima kasih. Ini Bu mengenai karya tulis sosial ya sangat menarik ya. Ya. Biasanya yang diikutsertakan untuk menulis atau Ya, membuat penelitian ini kelas biasanya berapa Bu? terdiri dari peserta didik. Peserta didik itu boleh digabung kelasnya, artinya boleh dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 mereka berkolaborasi maksimal 3 orang dengan minimal juga 1 orang juga boleh, tergantung dari kesiapan dan keinginan anak-anak. Kemudian kita juga biasanya mengajak anak-anak untuk membaca literatur penelitian ilmiah yang bersifat sosial humaniora seperti itu. Iya Bu. Gini Bu ya, kalau dalam menulis karya ilmiah itu ya pasti ya siswa itu harus banyak baca, harus banyak ke perpustakaan ya. Terus gimana ya cara Ibu misalnya ketemu siswa, kita tuh mau menulis penelitian lah, tapi mereka ini apa ya, boleh dikatakan agak enggan ya untuk ke perpustakaan atau untuk membaca buku. Bagaimana cara Ibu mengantisipasi hal Ya, demikian? kalau semisal bagaimana sih supaya menarik minat peserta didik atau anak-anak ini supaya lebih rajin lagi membaca di perpustakaan? Tentunya yang pertama saya harus menemani mereka ke perpustakaan. Jadi kita sama-sama mencari bahan untuk literasi. Kemudian kita bisa memilih tempat duduk yang nyaman di pojokan perpustakaan. Misalnya di sana kita bisa berdiskusi terkait dengan bahan ataupun topik yang akan kita angkat. Kemudian lagi kalau dari segi perpustakaan kita sendiri, kita merasa sangat nyaman karena perpustakaannya dilengkapi dengan ruang baca yang nyaman, yang tidak diganggu sama pengunjung-pengunjung yang lain. Jadi kita bisa berinteraksi secara luas dengan peserta didik di perpustakaan itu sendiri, Bu. Dan koleksi bukunya pun cukup memadai dengan fasilitas internet yang bisa kita gunakan setiap saat seperti itu, Bu. Iya. Gini Bu Sri, misalnya dalam pembelajaran sejarah. Pernahkah misalnya Ibu Sri itu mengajak anak itu karena menyangkut ini sejarah ya, misalnya ke museum atau ke tempat-tempat lain gitu Bu, untuk menambah wawasan mereka tentang sejarah? Kalau mengajak peserta didik pergi secara langsung ke museum itu kami pernah melakukannya. Kebetulan
salah satu museum yang pernah kami kunjungi itu adalah Museum Bala Putra Dewa atau Museum Negeri Sumatera Selatan, di mana di sana kami banyak menemukan secara nyata, walaupun sifatnya hanya replika, bukan benda-benda asli, tetapi replika, tetapi paling tidak di museum anak-anak bisa berkesempatan melihat secara langsung seperti apa misalnya bentuk dari prasasti itu sendiri. Kemudian saya juga bisa menggunakan media kunjungan virtual museum seperti Museum Sultan Mahmud Badarudin II itu sudah bisa kita akses pakai virtual, jadi tidak harus berkunjung. Tapi tidak menutup kemungkinan, jika memungkinkan, suatu saat sekolah bisa mensupport, kita juga tetap bisa melakukan kunjungan secara langsung ke museum-museum yang ada di Kota Palembang atau yang tempat-tempat lain yang memiliki nilai historis seperti itu, Bu. Begini Bu Sri ya, misal ya, ketika mereka mengajukan penelitian, kita ikutkan dalam lomba ya, tiba-tiba misalnya karya mereka itu belum terpilih ya, atau belum menang, ya biasanya siswa ini kecewa kan. Nah, bagaimana cara Ibu mengantisipasi supaya siswa itu jangan begitu tidak menang lomba langsung kecewa? Bagaimana cara Ibu menumbuhkan semangat mereka kembali? Yang pertama mungkin saya menekankan dulu komitmen kita. Komitmen di awal adalah kita mengikuti lomba itu adalah untuk menambah pengetahuan, menambah jejaring, kemudian menambah relasi. Yang kedua, saya tanamkan ke mereka bahwasanya setiap hal yang kita ikuti itu ada positif, ada negatifnya. Mungkin dalam sisi lomba kita menerima kekalahan, tetapi di sisi lain kita juga bisa menang. Di saat kita menang, artinya kita sudah berusaha semaksimal dan usaha kita sudah diakui. Tetapi di saat kita kalah, maka artinya ada yang lebih baik dari kita. Maka dari situ harus lebih ditingkatkan lagi. Saya juga sebagai guru pembimbing lebih memotivasi anak lagi. Misalnya, coba kita lihat apa sisi dari kelompok yang menang itu, apa kelebihan mereka. Jadi kita bisa sama-sama saling belajar lagi, berefleksi lagi, kenapa kita kalah, apakah kita kurang dalam hal penyajiannya atau tema kita kurang menarik, seperti itu. Jadi dijadikan sebuah pembelajaran bersama, dan tentunya kita tetap semangat untuk terus mengikuti lomba-lomba di berbagai kegiatan lomba yang mungkin bisa kita ikuti di lain kesempatan, seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Kita sebagai guru ya, sebagai pembina ya memang harus terus semangat ya. Jadi siswa itu lebih terpacu ya untuk ikut lomba. Ya, Ibu Sri ya, kira-kira menurut Ibu Sri itu keberhasilan siswa itu diukur dari apa? Terlepas dari menang atau kalahnya siswa, ketika peserta didik itu sudah bisa menyelesaikan satu tema atau satu karya, misalnya satu penelitian dalam bidang sosial, maka saya anggap itu sudah ada keberhasilan. Tinggal kita ajukan dalam lomba, apakah nanti dia menang atau tidak, itu masalah lain. Tetapi ketika dia sudah bisa berhasil membuat satu karya penelitian, apalagi penelitian itu sifatnya original dari mereka, kemudian bisa mereka selesaikan dengan baik, dengan kaidah-kaidah ilmiah bagaimana layaknya sebuah karya ilmiah, itu sudah sangat berhasil menurut saya, Bu. Tinggal nanti kita sebagai guru mengajak mereka untuk ayo kita coba untuk diikutkan ke lomba. Alhamdulillah, syukur-syukur kalau kita bisa memenangkan perlombaan tersebut, maka menurut saya itu akan menjadi poin yang lebih lagi, keberhasilan yang lebih lagi bagi peserta didik. Oh iya Bu. Baik Bu, terakhir ya mungkin pertanyaan, apa kira-kira harapan Ibu untuk siswa di masa yang akan datang? Harapan saya dengan semakin seringnya siswa mengikuti lomba, tentu saya mengharapkan siswa-siswa yang lain juga memiliki motivasi untuk bergabung dalam klub karya ilmiah, khususnya bidang sosial, karena kalau saya lihat yang banyak itu karya ilmiah dalam bidang eksak atau dalam bidang MIPA. Jadi saya pengen peserta didik itu lebih banyak lagi, Bu, yang bergabung dalam klub bidang sosial, dan tentunya mereka nanti
bisa semakin melihat apa saja yang bisa diangkat, dijadikan topik yang belum pernah terangkat, bisa membawa sebuah informasi baru bagi perkembangan dunia ilmu pengetahuan, khususnya di sekolah kami, atau bahkan bagi pengetahuan kita semua di Indonesia. Seperti itu buat harapan saya. Iya, baik. Ya, terima kasih Bu Sri ya. Iya, baik ya. Terima kasih Bu Sri ya. Menginspirasi sekali ya pembicaraan malam ini ya. Baik Ibu Sri ya, sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Nyayu. Iya, sama-sama. Mungkin ini saya stop recording dulu ya Bu ya. Ya. Ya, izin Bu Julita, saya stop recording.